Dibuka halaman 9. Halaman 9. Muqaddimatul muallif. Menawi kita pikiran cekap ngangge file PDF sing dalam sharetan group. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal kurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur asyi'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin wa ba'du. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai membaca kitab tentang Isra Mi'raj yang berjudul Asy-Syaraful A'la fi Isra'i man dana fatadalla. Asy-Syaraful A'la fi Isra'i man dana fatadalla, yang kurang lebih diartikan kemuliaan tertinggi atau kemuliaan paling tinggi, yaitu tentang Isra-nya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kitab niki ditulis oleh muallifipun Maulana Syekh Ahmad Sa'ad Al-Aqad. Syekh Ahmad Sa'ad Al-Aqad niku salah setunggal murid senior daripada Maulana Imam Abul Azaim. Lah napa dalem kula badhe izin maos kitab niki, tentu boten sembarangan dalam niku membaca setiap kitab. Kitab-kitab yang membahas Isra Mi'raj itu banyak banget, puluhan bahkan mungkin ratusan ulama-ulama kita terdahulu mereka menulis kitab tentang Isra wal Mi'raj, kisah-kisah tentang Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi khusus daripada kitab niki, kitab Asy-Syaraful A'la niki, dawuhipun guru-guru kita gadai keistimewaan di dalamnya niki kathah keterangan-keterangan yang sangat langka, yang sangat jarang, yang jarang ditemukan ada di kitab-kitab lain. Pramila karena dalam kitab niki sang muallif atau penulis kitab membicarakan hikmah-hikmah tentang Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan tentang kedudukan yang sangat tinggi, makom yang sangat tinggi yang dicapai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dicapai atau dijangkau oleh para nabi dan para rasul yang lain. Pramila langsung mawon kita maos halaman 9 Muqaddimatul Muallif nggih. Insyaallah nanti dalam membaca paling dimaknai singkat mawon, tapi yang paling penting adalah dijelaskan kandungannya. Ini yang paling penting supados semuanya saged memahami insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan diparingi paham sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tajalla li ahbabihi bil jamalil bahir. Segala puji bagi Allah yang telah muncul atau hadir atau nampak kepada para kekasih-kekasihnya dengan melalui keindahan yang sangat sempurna. Wa atla'ahum ala asraril awaili wal awakhir, yang telah dan Allah yang telah menunjukkan kepada mereka, yaitu para kekasih-kekasihnya, menunjukkan ala asraril awaili wal awakhir, tentang atau terhadap rahasia-rahasia orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Wa manahahum uyunan, dan Allah yang telah memberikan mereka mata, uyun, mata, fil dhamir, yang ada di dalam hati, berarti mata hati, tashhadu, yang mana mata hati ini dapat melihat asrarul hakimil qadir, rahasia-rahasia Allah zat yang maha bijaksana dan lagi maha mulia, maha kuasa. Wassalatu wassalamu alal munfarid bil khulwatil khususiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW al-munfarid, sosok yang ijen, sosok yang tunggal atau satu-satunya, bil khulwatil khususiyah, yang mendapatkan kedudukan berupa khulwah al-khususiyah.
Khalwah secara bahasa ini maknanya persepen atau menyendiri. Yang al-khususiyah yang khusus, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku diberikan keistimewaan oleh Allah, memiliki kedudukan yang sangat-sangat dekat kepada Allah, di mana pada malam Isra Mi'raj itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bersama dengan Allah. Ketika beliau Isra dari bumi ke langit, dari langit ke Sidratul Muntaha, setelah itu Jibril gak bisa mengikuti langkah beliau. Kemudian Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW bertemu Allah. Nah, di situ disebut al-khalwatul khususiyah. Ibaratnya kula panjenengan mungkin dengan sesama ngeten kumpul, tapi suatu saat mungkin Kang Ridwan ditimbali seorang kiai terus dilebokno kamare khusus. Lah iku namanya khalwah al-khususiyah. Sebagaimana kata Kanjeng Nabi, beliau diangkat oleh Allah ngantos Isra Mi'raj. Dalam Isra Mi'raj niki dumugi makom sing ndok kono boten wonten nabi, boten wonten malaikat sing menjangkau makom niku. Disebut makom al-khalwatul khususiyah niki. Yaitu siapa? Sayyiduna Muhammad alladzi syahada anwarul dzadil aliyah, yaitu sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melihat langsung, menyaksikan langsung zatnya Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam wattabi'in wa ala kulli muhibbin. Semoga sholawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya, dan kepada siapapun para pecinta yang memiliki adab yang sangat mulia. Amin. Amma ba'du. Fahadihi risalati, niki, kitab niki adalah risalah atau tulisan atau kitab, ubayyinu fiha mu'jizatal Isra wal Mi'raj, yang di dalam risalah niki saya ingin menjelaskan tentang kemu'jizatan atau tanda-tanda kebesaran yang ada dalam kisah Isra dan Mi'raj. Dawe mu'jizatan niki tencatatan kaki disyarahi guru kaula Maulana Sya'ala nganggo kalimat ayatan. Dan jenengan persani tencatatan kaki ubayyinu fiha mu'jizatan. Mu'jizatan diartikan ayat. Ngoten kira? Kenapa guru kaula atau kenapa beliau mengartikan mukjizat di sini ayat, boten langsung mukjizat. Sebagaimana yang kita tahu, pengertian mukjizat itu kan sesuatu yang di luar nalar atau di luar hukum logika, kira, yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi, yang tujuannya litahaddi, menantang. Jadi ketika Allah maringi mukjizat datang Nabi Musa berupa tongkat, yang tongkatnya niki iso mangan ula-ulane wong para penyihir, kira. Utawa Allah maringi mukjizat datang Nabi Ibrahim dilempar datang napa geni boten bakar. Utawa mukjizatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Allah maringi beliau Al-Qur'an, di mana sampai wong-wong kufar yang mereka terkenal ahli sastra, ahli balaghah, mereka ditentang kon gawe satu surat saja paling pendek dalam Al-Qur'an, surat Al-Kautsar misalkan, mereka tidak ada yang mau. Itu adalah mukjizat, kan ngoten. Tapi dalam Isra wal Mi'raj ini bukan untuk menentang. Nah, kita angen-angen apakah ada dalam kisah Isra Mi'raj niki dia itu terjadi untuk menentang, kan ngoten. Soalnya kata anak kula panjenengan mendengarkan dalam kisah-kisah di sambutan-sambutan para kiai, Isra Mi'raj adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Kan ngoten? Kira? Padahal definisi mukjizat itu kan sesuatu yang di luar nalar, di luar logika, kira? Amrun khariqul lil 'adah, yang tujuannya itu litahaddi, untuk menentang. Sedangkan dalam Isra Mi'raj itu bukan untuk menentang. Sehingga guru kaula lebih cenderung kalimat mukjizat di sini adalah ayat. Manane ayat napa? Ayat di situ dalam tragedi Isra Mi'raj ini bukan melebihi mukjizat, karena kalau mukjizat itu untuk tahaddi, tapi Isra Mi'raj itu untuk menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ingin menunjukkan keagungan, kedudukan, keistimewaan yang diberikan kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Isra
wal mi'raj. Ngaten. Wa akshifu fiha an ba'dil asrar. Melalui risalah ini saya juga ingin menjelaskan tentang sebagian rahasia. Likulli muhtaj, bagi siapapun yang membutuhkan. Wa sammaituha, dan saya memberi nama risalahku ini, kitabku ini dengan Asy-Syaraful A'la fi Isra'i man dana fatadalla. Kemuliaan tertinggi atau kemuliaan yang paling tinggi fi Isra'i man dana, yaitu tentang Isra-nya Nabi Muhammad SAW, dana yang mendekat, fatadalla yang sangat dekat. Nek ten Al-Qur'an ten surat An-Najm, summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Jadi nalikane kanjeng Nabi niku ten kalih kepanggih kalih Allah niku kedudukane kanjeng Nabi sangat dekat. Summa dana, sangat dekat. Fatadalla, dan sangat dekat. Fakana qaba qausaini au adna. Jarak kedekatan Nabi dengan Allah seperti cedhake gendewa kalih panahe. Kira qaba qausain gendewa panah kalih busur kan cedhak niki. Iku jarak yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Ya terus mangke wonten sing tanglet, misalkan ada yang bertanya, "Lah, berarti Allah bertempat dong?" Kira? Berarti Allah berada di suatu tempat. Tentu jawabannya mboten. Allah niku munazzahun anil makan waz zaman. Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak terikat oleh waktu, Allah itu tidak terikat oleh zaman, karena zaman dan waktu itu ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku kan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kira. Mergo lha sakniki nalika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kok ke langit. Itu apa bukan berarti kan Allah ada di langit? Mboten. Tetapi mangke ana hikmah, mangke dijelasake dateng mu'alife Syekh Ahmad Sa'ad Al-Aqad bahwa tujuan daripada Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku adalah ingin membuktikan bahwa Rasulullah itu sesuai dalam firman Allah, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah, aku tidaklah mengutusmu, ini dawuhipun Allah. Tidaklah aku mengutusmu wahai Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali ben menjadi pembawa rahmat. Kalimat alamin berarti napa? Umum, segala sesuatu selain Allah itu disebut alamin. Lah, Kanjeng Nabi kan dilahirkan di dunia, nek bumi, diutus ten bumi. Padahal Kanjeng Nabi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya kepada penduduk bumi, kan ngoten. Kira? Kanjeng Nabi kan lahirnya ten bumi, diutusnya ten bumi. Lah, padahal status Rasulullah itu menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Paham mboten? Lah akhirnya karena Kanjeng Nabi niki diutus kangge seluruh alam semesta, akhirnya penduduk-penduduk yang ada di langit supados pengen angsal rahmatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperoleh oleh penduduk bumi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Kanjeng Nabi datang langit. Paham nggih? Supados penduduk langit niki juga angsal bagian daripada rahmat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dalam firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ngaten. Nafa'allahu bihal ibad, mugi-mugi Allah memberi manfaat melalui kitab niki kepada kita semuanya, wa manahahumus sholaha war rasyad, dan memberikan mereka kesolehan. Muga-muga beliau mendoakan bagi kita semuanya agar menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang benar, war rasyad, dan yang lurus. Kemudian langsung halaman setelahnya, halaman 10. Min hikamil Isra'i wal Mi'raj. Kayak niki wonten pertanyaan tadi. Apa tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan ngoten. Apakah Allah di langit? Tentu mboten jawabane wau nggih. Tapi supados niki mangke alasane ten mriki wonten. Kita was lil Isra'i hikamun katsiratun jalilatul qadr. Tragedi Isra. Isra niku perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Maqam Ibrahim dan Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Niku namanya Isra, perjalanan malam
dari Mekah sampai Palestina, sampai Masjidil Aqsa yang ada dalam yang diabadikan dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini namanya tragedi Isra. Lil Isra'i hikamun katsiratun jalilatul qadr. Sebenarnya dalam tragedi Isra Mi'raj pun kajian Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali hikmahnya, banyak sekali faedahnya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya apa? Ini, azkuru minha ma yashrahus sudur. Aku di sini melalui kitab ini akan menyebutkan beberapa hikmah-hikmah Isra Mi'raj yang hikmah-hikmah ini dapat meluaskan, bisa menambah ilmu kepada kula panjenengan semuanya, melapangkan hati kula panjenengan semuanya, menambah keimanan datang kula panjenengan semuanya. Wa yusulu ila ridha bil maqdur, dan bisa menghantarkan kita semuanya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara hikmah Isra Mi'raj itu apa? Yang pertama, wa min dzalika, di antara daripada hikmah Isra Mi'raj adalah kasyfus satair. Dibukanya satir. Satir niku tutup tirai. Maknanya apa? Tujuan daripada Isra Mi'raj yaitu dibukanya atau dijelaskannya apa? Anil maqamil Muhammadi, yaitu dijelaskan tujuannya untuk menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal makanatil ahmadiyah, dan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al maqamul muhammadi, kedudukan baginda Nabi, wal makanatil ahmadiyah. Haitsu qala ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidaklah mengutusmu wahai Nabi Muhammad illa rahmatan, kecuali engkau menjadi rahmat, pembawa rahmat, penurun rahmat, pemberi rahmat bagi siapa? Lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Berarti bukan hanya kangge menungso, bukan hanya bagi makhluk di bumi, tapi di seluruh alam jagat raya, baik yang di langit maupun di bumi. Fahuwa Rasulullah SAW adalah Rasulun, beliau itu diutus ilal ardi, untuk penduduk bumi, was samai, dan juga kepada penduduk langit. Fatasharrafatil insu wal jinnu bitola'atihi. Nah, sedangkan penduduk bumi, baik manusia ataupun jin, mereka kan sudah dimuliakan oleh Allah dengan kehadiran Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad dilahirkan di bumi, kanjeng Nabi Muhammad diutus di bumi. Kita sedaya niki hidup di bawah lentera, di bawah ajaran-ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ngoten kira? Wa baqiya ahlus sama'i fi syauqin li ru'yati. Tinggal penduduk langit. Penduduk langit niki dari kalangan malaikat, dari hamba-hamba Allah yang ada di langit, mereka merindukan li ru'yatihi, untuk bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Kan ngeten wau kan Al-Qur'an dawuh, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad kecuali supaya kamu itu menjadi rahmat. Kangge sapa? Lil alamin. Alam niku kan masih Allah. Segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Baik alam langit, penduduk langit, penduduk bumi, semua itu disebut alamin, kira? Penduduk bumi, menungso, jin, hewan, makhluk apapun itu penduduk bumi. Nah, sekarang penduduk langit, itu ono malaikat, ono jin, ono iblis dan lain-lain, kan ngoten. Nah, penduduk bumi ini kan sudah dimuliakan Allah dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Paham kan? Lah, berarti kan yang belum dimuliakan ini siapa? Penduduk langit. Lah, akhirnya penduduk langit itu merindukan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga fa'urija bihi ilas sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah ke langit. Mi'raj, Isra dan Mi'raj, dibawa ke langit, liyanal ahluhal fakhra. Kenapa Rasulullah dimi'rajkan, diangkat atau dikirim ke langit? Liyanal ahluhal fakhra, supaya penduduk-penduduk langit itu mendapat kemuliaan sebagaimana yang diperoleh oleh penduduk bumi, yaitu dengan diutusnya Rasulullah kepada penduduk bumi. Wal baha'a, dan agar mereka menerima kemuliaan dan kedudukan tinggi. Terus
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya dari Mekah sampai Baitul Maqdis niku disebutin apa? Disebut Isra. Kemudian dari Baitul Maqdis menuju langit niku namanya Mi'raj, nggih. Niki wonten faedah. Wonten faedah niki, Kang. Kula panjenengan angen-angen kalimat Isra niki belajar ilmu nahwu dan sharaf ya, alon-alon, tapi insyaallah niku karena Al-Qur'an pakai bahasa Arab, berarti kira. Dalam kisah dalam pengungkapan Isra di situ Al-Qur'an menggunakannya Isra. Isra niku kan isim masdar cara ilmu sharaf, nggih. Masdar itu artinya pekerjaan. Artinya pekerjaan, satu pekerjaan terjadi, itu namanya Isra atau hadas, itu namanya isim masdar. Berarti contoh misalkan kula bilang akal tu aklan, saya telah makan, berarti pekerjaan makan sudah selesai, paham kan? Dorob tu dorban, saya telah selesai memukul, berarti pekerjaan itu sudah selesai kemarin, kira. Tapi dawuhipun para ulama dalam Mi'raj Kanjeng Nabi di situ mungkin ngagi masdar, seharusnya lafadz aroja naik itu kan masdarnya kan aroja ya'ruju urujan, khoroja yakhruju khurujan, kira. Fataha yaftahu futuhan, kira. Tapi kenapa dalam Mi'raj naiknya Kanjeng Nabi itu di situ para ulama kita menggunakannya Mi'raj, di situ menggunakan isim alat, isim alat cara ilmu sharaf, Kang Ridwan. Contohnya apa? Miftah, apa? Kunci. Minsyar, gergaji, kira. Mistoh, sisir, kira. Sama seperti ini. Mi'raj dalam Mi'raj naiknya Rasulullah SAW itu ngangge kalimatnya isim alat, Kang Ridwan. Kenapa enggak seperti Isra, yaitu pakai masdar, seharusnya pakai uruj. Mestinya seharusnya kan Lailatul Isra wal Uruj kan ngoten, secara kaidah kan ngoten, kira. Tapi di sini kenapa dalam menyebutkan Mi'raj atau naiknya Rasulullah ke ngersaipun Allah Subhanahu wa taala niki disebutkannya Mi'raj. Dados para ulama-ulama kita menjelaskan karena kalau dalam tragedi Isra, tragedi perjalanan malam itu hanya sekali saja, yaitu dari Rasulullah terhenti, maksudnya sekali perjalanan itu apa? Perjalanan dari Makkah sampai Baitul Maqdis dan berhenti, kan ngoten. Karena dari Baitul Maqdis baru kemudian Rasulullah naik, kan ngoten. Paham kira? Lah, naiknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niki dewan para ulama karena enggak ada habisnya, Kang Ridwan. Artinya Kanjeng Nabi niku dari dulu sampai saat ini tahun 2006 tanggal 1 Januari ngantos kiamat mangke Kanjeng Nabi itu terus naik derajatnya. Naik terus. Naik terus. Tahu gak, Kang? Artinya buatan katok, tidak berhenti. Beda dengan Isra. Isra kan perjalanan yang sudah berhenti yaitu sampai Baitul Maqdis. Kira? Kemudian dari Baitul Maqdis Nabi Mi'raj. Karena kenapa enggak pakai kalimat uruj? Karena kalau pakai masdar seperti Isra, berarti naiknya Rasulullah itu hanya berhenti sampai pada satu level atau satu tingkatan. Tapi enggak seperti itu. Di situ para ulama kita menyebutkan dalam Mi'rajnya Kanjeng Nabi atau naiknya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala niku menggunakan kalimat Mi'raj untuk menunjukkan bahwa kedudukan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu terus-menerus dari dulu sampai sekarang hingga nanti terus-menerus akan naik, bertambah. Paham nggih? Lah mulane nduk kono nganggone kalimatnya Mi'raj. Ngoten. Terus wa min dzalika, di antara hikmah yang nomor 2 daripada Isra Mi'raj yaitu annal malaikata al-karubiyyin wa alin, para malaikat-malaikat yang ada di langit. Malaikat niku nggih bertingkat-tingkat, Kang. Malaikat niku kan sing kita ngertos kan ya ana malaikat sing ngurus rezeki, ngurus nyawa, njaga swarga, njaga neraka, malaikat Ridwan, malaikat Malik, malaikat Mungkar Nakir, kira.
Itu di antara malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk makhluk di dunia ini. Ten langit wonten malaikat-malaikat pun Allah sing mboten nggih tugas-tugas ngoten niku. Yang enggak ada tugas seperti yang disebutkan tadi. Yaitu mereka disebut siapa ini? Wonten annal malaikata al-karubiyin. Di antara malaikat niku wonten malaikat al-karubiyin. Terus ono malaikat alin. Iki satu kelompok, satu jenis malaikat tertentu sing boten nggih tugas kados malaikat Mungkar Nakir, Raqib, Atid, malaikat Jibril boten. Paham nggih? Wa awalima katsiratin dan berbagai alam-alam lain min awalimil arsy yaitu dari alam-alam yang ada di arsy yang sangat besar. Mereka lam ya'rifu sayyidina Muhammadan lam ya'rifu sayyidina Adam alaihissalam. Mereka tidak mengenal siapa itu Nabiullah Adam. Walam yahduru mauqifas sujud. Mereka pun tidak menghadiri tragedi malaikat ketika disuruh untuk sujud. Wali annahum mustaghriquna fi anwaril haqqi karena mereka totalitas tenggelam di dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Falamma urija bi Rasulillah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus atau diangkat Mi'raj, syahadu barulah mereka mengetahui minal anwari cahaya-cahaya ma kammalahum wa jammalahum cahaya yang dapat menyempurnakan mereka para malaikat ini wa jammalahum yang menghiasi mereka. Artinya ngeten Kang. Dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah niku kan diceritakan ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam. Itu pertama kan diremehkan oleh iblis, kira ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu dalam Al-Qur'an wonten ayat yang menceritakan tentang proses Allah badhe mengangkat seorang khalifah di muka bumi ini namanya Nabiullah Adam. Ketika sedang Allah menciptakan para malaikat itu banyak yang ingkar, tapi Allah kan sudah menjelaskan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu wahai para malaikat. Karena malaikat itu ingkar, kok iso bumi mau dihuni manusia itu kan banyak dolimnya, banyak dosanya, wahai Allah. Padahal wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal saya itu lebih layak menjadi penghuni bumi. Malaikat kayak gitu Kang, protes ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam. Akhirnya terus Allah mengatakan kalian tidak tahu hikmah aku menciptakan Adam. Akhirnya kemudian Allah menciptakan Nabiullah Adam setelah diciptakan dari berbagai komponen tanah, liat, dan diberi roh, diberi raga, nyawa, kira. Akhirnya kemudian diajari ilmu oleh Allah dalam Al-Quran. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Akhirnya Nabiullah Adam ini menjadi sosok manusia yang sempurna. Maknanya sempurna apa? Dia punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh malaikat. Yaitu apa? Dia diberi akal. Dia diberi syahwat. Dia diberi nafsu. Dia diberi jasmani, roh. Kalau malaikat kan mereka kan makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Mereka nggak punya syahwat, nggak punya nafsu. Makanya mereka hanya hidupnya ngibadah. Ya kan? Tapi malaikat Nabiullah Adam, makhluk yang lebih istimewa. Di mana dia dirakit oleh Allah, diciptakan oleh Allah dengan berbagai komponen-komponen yang tidak dimiliki oleh malaikat. Akhirnya dia termasuk di antara keistimewaannya, dia diberi akal yang dengan akal itu manusia atau Nabiullah Adam bisa memahami ilmu-ilmu yang tidak bisa diketahui malaikat. Di mana Allah mengajarkan Nabiullah Adam al-asma' kullaha, semua nama-nama yang ada di muka bumi, iki pohon iki, manfaatnya iki tanaman iki, manfaatnya iki buah iki. Sing enggak diketahui Adam. Ketika setelah Allah memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada Nabiullah Adam, dan Al-Quran disebutkan summa aradhum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Mereka ketika Nabiullah Adam diperintah untuk mengetes malaikat. Hei malaikat, kalau kalian merasa kalian lebih baik daripada saya, tunjukkan ini apa manfaatnya. Iki apa kamera ini apa manfaatnya. Manfaatnya iki handycam apa. Pulpen ini manfaatnya apa. Malaikat gak ada yang bisa jawab. Akhirnya kemudian para malaikat jawab apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Setelah ketika Nabiullah Adam diciptakan oleh Allah dengan sempurna, kemudian Allah kan menyuruh para malaikat untuk sujud. Kira di Al-Quran wonten kira ceritanya.
Ketika diperintah untuk sujud, siapa yang membangkang? Iblis, kira. Iblis nggak mau sujud. Iblis tidak mau sujud karena dia merasa dia itu lebih baik daripada Adam. Ya, para guru-guru kita, para masyayikh, para auliyaul arifin, hakikat sujud yang dilakukan oleh para malaikat kepada Nabiullah Adam itu bukan kok sujud untuk menyembah, bukan. Tetapi hakikat sujud yang dilakukan para malaikat itu adalah sebagai bentuk penghormatan karena pada diri Adam, pada wajah Nabiullah Adam terpancar nurnya Nabi Muhammad SAW. Niki pembahasan rada jero sebenarnya. Tapi dalam terpaksa sampai insya Allah makin dalam lain waktu insya Allah proses diberi pemahaman insya Allah. Jadi ketika Nabiullah Adam diperintah, Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud, itu bukan sejatinya sujud kepada Nabiullah Adam atau menyembah Nabiullah Adam, bukan, tapi sebagai bentuk penghormatan para malaikat yang di situ kepada Nabi Adam, karena pada diri Nabi Adam di jidatnya ini terpancar cahaya nubuwah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kan ngoten. Nah, pada tragedi sujudnya malaikat ke Nabiullah Adam ini, itu di sana nggak semua malaikat, tetapi di sana ada dua kelompok malaikat yang tidak ikut tragedi itu. Di antara siapa ini? Malaikat al-karubiyin dan al-alin. Paham nggih? Kenapa mereka tidak ikut sujud? Karena mereka adalah malaikat yang Allah ciptakan khusus hanya ibadah nyembah kepada Allah. Ini tadi yang dikatakan wali annahum mustaghriquna fi anwaril haq. Mereka itu udah tenggelam di dalam zatnya Allah. Maknanya mereka ibadah hanya kepada Allah. Jadi mereka ini malaikat-malaikat yang tidak tahu menahu tentang sujudnya malaikat yang lain kepada Nabiullah Adam, yaitu karena menghormati Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya karena malaikat alin dan karubin ini tidak hadir dalam kejadian itu, artinya mereka ini kan tidak tahu sosok kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang itu cahaya yang ada dalam jidatnya Nabiullah Adam lah. Makanya kemudian diadakanlah Isra dan Mi'raj. Tujuannya apa? Agar malaikat karubin dan alin ini mereka juga mendapatkan bagian rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Kan tadi kan dikatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti alamin semuanya harus mendapat bagian rahmat itu, termasuk karubiyin dan alin yang tadi belum sempat melihat cahaya Nabi Muhammad pada sosok Nabiullah Adam. Di antara bukti, kalau ada pertanyaan mangke, di antara bukti kalimat alin itu adalah jenis malaikat, yaitu apa? Dalam ayat lain dijelaskan, astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, kamu kok tidak mau? Di situ Allah dalam Al-Quran dialog mengajak bertanya kepada iblis, wahai iblis, kamu itu kenapa nggak mau sujud kepada Adam? Astakbarta, apakah karena kamu merasa sombong? Am kunta minal alin, atau kamu ini termasuk golongan malaikat alin yang tidak ikut sujud, karena saat itu alin adalah kelompok malaikat yang fokus hanya menyembah kepada Allah. Paham nggih? Iki ilmu memang iki keterangan-keterangan enggal. Termasuk ilmu-ilmu yang Masya Allah dalam sekali. Tapi ini adalah kisah yang menjelaskan intinya secara umum, menjelaskan tentang keagungan kedudukan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nak jenengan badhe tanglet malah lho. Kok Nabi Adam kok wis ana cahayane kanjeng Nabi? Jenengan mboten gumun. Ten kitab Dibai atau ten kitab Barzanji. Jenengan mau kan qila huwa Adam qala Adamu bihi unilhu a'lal maratib qila huwa Nuh. Paham enggak niku? Pernah mireng kan? Itu kan dialog para malaikat itu menanyakan cahaya yang bersama. Jadi Allah sebelum menciptakan manungso makhluk niki, yang pertama kali diciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad SAW. Nur niki kemudian pindah kepada Nabiullah Adam, kemudian pindah kepada para nabi, sampai abaipun Sayyid Abdullah, kemudian sampai lahirlah Nabi Muhammad SAW. Mulanya kisah perpindahan nurnya Nabi Muhammad ini dari nabi ke nabi itu dikisahkan dalam kitab Barzanji tadi. Paham nggak? Paham betul? Terus intinya bahwa kesimpulannya apa? Kisah dalam sujudnya malaikat terhadap Nabiullah Adam
itu adalah karena tujuan untuk menghormati Nabi para malaikat kepada Nabi Adam, kan ngoten, boten untuk sujud kepada Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam ini dihormati, ditakzimi? Karena pada diri Nabi Adam itu terdapat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Niki semonten riyen. Dan itu nur ini ada dikisahkan dalam kitab Barzanji atau kitab Tibai tadi. Qila huwa Nuhun, qala Nuhun bihi yanju bihi minal gharaqi, qila Ibrahim, qala Ibrahim bihi. Wonten kisah ini kita Maulid di mana cahaya nur Muhammadi ini berpindah-pindah dari nabi ke nabi, nabi ke nabi, di mana melalui nur ini para nabi-nabi ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus jadi kesimpulannya dari keterangan ini apa? Di antara hikmah daripada Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad, Allah ingin memuliakan para malaikat-malaikat yang waktu tragedi sujudnya para malaikat ke Adam, itu sebagian malaikat tidak hadir. Sehingga akhirnya Kanjeng Nabi di-mi'rajkan ke langit supaya malaikat-malaikat yang waktu kejadian sujudnya Nabi Adam itu mereka nggak hadir, supaya mereka juga dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka malaikat-malaikat yang nggak hadir itu? Yaitu para malaikat al-karubiyin dan al-alin. Paham betul? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imtihanu yudhiru quwwatal iman. Dengan ujian, kekuatan keimanan seorang itu bisa terlihat. Artinya, orang kalau dia belum mendapat ujian itu kita belum bisa mengetahui sejauh mana kuat keimanan dia. Kalau dia belum dites, itu kita tidak akan mengetahui apakah dia benar-benar kuat imannya atau tidak. Sama seperti orang ketika guru menguji muridnya, itu tujuannya kan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepandaiannya, tingkat kecerdasan mereka. Demikian juga tragedi Isra Mi'raj itu diantara hikmahnya adalah untuk ngetes, menguji tingkat keimanan orang yang beriman dan yang dari yang lemah. Di mana ketika Rasulullah SAW niku setelah tragedi Isra dan Mi'raj, yang semakin kuat imannya, ya semakin tambah iman ketika mendengarkan kejadian Isra Mi'raj. Yang tidak iman, ya semakin dia ragu. Kan orang kan pakai logika ketika mendengar kisah Mi'raj, mosok ke langit dalam waktu sekejap semalam misalkan. Kira itu nanti di dalam kisah Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj ada seperti itu. Qaddaral haqqu ta'ala, Allah telah menetapkan, memutuskan ayyam tahinal ibad untuk menguji semua hambanya. Kula panjenengan urip ten donya mesti untuk ujian. Surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu zat yang menciptakan kehidupan dan kematian, tujuannya apa? Liyabluwakum, supaya menguji kalian, sing sabar, sing syukur dan lain-lain. Itu tujuan orang hidup itu pasti ada ujiannya. Liyudhira haqiqata imanihi. Kenapa Allah menguji? Supaya terlihat keimanan mereka atau hakikat keimanan mereka. Wasabata uqulihim, dan teguhnya akal mereka. Fa'asra bihabibihi, kemudian Allah mengisrakan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa akhbaro, dan Rasulullah kemudian setelah Isra Mi'raj beliau memberitakan, menceritakan bima kana, apa yang telah terjadi, liyadhhara man indahu raibun, supaya terlihat siapa yang pada masih ragu-ragu, tidak iman kepada Nabi atau imannya hanya setengah-setengah. Wa man naja fil imtihan, dan supaya terlihat mana yang benar-benar sukses mendapat ujian dan siapa yang gagal dengan ujian tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi aku tidaklah menjadikan mimpi
atau kesaksian yang kamu lihat, yaitu melihat Allah, bertemu Allah dalam tragedi Isra Mi'raj, illa allati arainaka, yang aku tunjukkan kepadamu, illa fitnatan, kecuali untuk tujuannya memberi ujian kepada umat manusia. Yakni qasadna bitilkal haditsah, yang saya tuju atau tujuan saya tentang kejadian Isra Mi'raj itu adalah ikhtibaron nufusil basyariyah, memberi ujian terhadap jiwa-jiwa manusia. Hal amanat bi qudrati rabbil bariyah, apakah jiwa manusia itu mau beriman, iman tentang Allah itu zat yang maha kuasa. Wa hadza dalilun, dan ini, kisah ini atau tragedi Isra Mi'raj ini dalil, menjadi bukti ala anna ru'yata, bahwa Rasulullah melihat Allah itu kanat bil jism war ruh. Jadi dalam Isra Mi'raj Rasulullah itu ke langit, nggih. Niku keyakinan kita semuanya, guru-guru kita, ulama-ulama kita adalah dengan jasad dan roh. Soalnya kadang orang mengingkari, paham nggih? Jadi Rasulullah itu dengan jasadnya dan rohnya memang diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik kemudian di Masjidil Aqsa beliau sholat menjadi imam, seluruh para nabi, beliau berkumpul dengan seluruh para nabi dan para rasul, kemudian mereka semuanya itu sholat bermakmum di belakang Rasulullah, kemudian setelah di Baitul Maqdis, kemudian Rasulullah diperjalankan ke langit yang kita sebut Mi'raj, kira. Nah, ketika beliau Mi'raj sampai langit, di situ beliau tujuannya untuk ketemu Allah, bukan. Beliau di Mi'rajkan ke langit untuk memuliakan penduduk langit tadi. Wau sing kula aturake, untuk memuliakan penduduk langit yang belum dimuliakan sebagaimana penduduk bumi, karena Allah telah menjelaskan bahwa Rasulullah itu adalah rahmat bagi alam semesta. Sedangkan Rasulullah lahir di bumi, diutus di bumi. Di situ yang mendapatkan rahmat baru penduduk bumi. Berarti yang penduduk langit kan belum. Akhirnya Rasulullah diberangkatkan ke langit supaya untuk memuliakan penduduk langit, mereka bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, setelah melampaui langit, kemudian sampai Sidratul Muntaha, kemudian di situ Allah bertemu dengan Allah. Penglihatan atau bertemunya Rasulullah itu memang secara jasad dan roh, artinya melihat. Tapi melihatnya bukan seperti kulon jenengan, melihat lampu berarti di pojok, berarti kan bertempat. Paham kan? Melihatnya Rasulullah kepada Allah itu tentunya tidak bisa ditetapkan berada di satu tempat, paham ya? Tapi dengan Rasulullah dimuliakan Allah, dengan kuasa Allah dapat melihat Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa hadza dalilun, la tragedi Mi'raj, Isra Mi'raj ini adalah membuktikan bahwa melihatnya Kanjeng Nabi kepada Allah itu terjadi bil jismi, dengan jasmani, waruh dan rohani. Walau kanat birruh, andaikan kok Isra Mi'raj ini atau melihatnya Nabi kepada Allah itu kok dengan roh, la amana bil qaribul ba'id, mungkin semua orang akan iman gitu. Wallahu a'lam bishawab. Walamma sami'al musyrikuuna anna fi jahannama syajaratan hiya ta'amul kuffar qalu kaifa takunu syajaratun fi harinar wa nasu anna qudratallahi takhtariqul 'adat al-kauniyah faqad sayyarallahu an-nara lil khalil Ibrahim raudatan qudsiyah qala ta'ala ahasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kafirin wa la ya'lamanna al-kadhibin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup semantan ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-adhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.